Malam kelam. Awalnya, salon itu biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mencolok. Namanya Salon Melati. Papan namanya sudah kusam. Cat hijaunya mengelupas di beberapa sudut. Huruf-hurufnya mulai pudar. Sebagian bahkan nyaris tak terbaca kalau dilihat dari kejauhan. Bangunannya kecil, hanya satu ruangan memanjang dengan lantai keramik putih yang sudah retak-retak dan dingin saat diinjak. Di dalamnya cuma ada 2 kursi potong rambut yang sudah lama. Busanya mengempis dan kulit sintetisnya pecah-pecah. 1 cermin besar tergantung di dinding. Bagian pinggirnya berkarat, kadang memantulkan bayangan dengan sedikit buram seperti berkabut tipis. Pemiliknya seorang perempuan bernama Bu Ratna. Usianya sekitar 40-an, tapi wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Keriput halus mulai muncul di sekitar mata dan sudut bibirnya. Rambutnya selalu disanggul rapi, walaupun ada beberapa helai uban yang sering lolos. Dia dikenal ramah oleh warga sekitar, murah senyum, dan jarang menolak kalau diminta tolong. Tapi siapapun yang memperhatikan lebih lama, pasti sadar. Senyumnya itu seperti dipaksakan, matanya sering terlihat kosong. Seperti orang yang capek, bukan hanya secara fisik, tapi juga capek menjalani hidup. Salon Melati berdiri di pinggir desa, agak jauh dari rumah-rumah warga. Di depannya terbentang sawah luas, hijau saat musim tanam, kering dan piko-pika saat kemarau. Di sampingnya ada kebun bambu yang rimbun. Batang-batangnya tinggi menjulang, sering mengeluarkan suara berderit pelan saat tertiup angin. Kalau sore hari, tempat itu terasa sepi. Jalan tanah di depannya jarang dilewati orang, kecuali petani yang pulang atau anak-anak desa yang lewat sambil bersepeda. Pelanggannya hampir tidak pernah ramai. Kadang sehari cuma 2 orang, itu pun biasanya pelanggan lama yang kasihan melihat Bu Ratna duduk sendirian berjam-jam. Ada juga hari-hari ketika salon itu benar-benar kosong, pintunya terbuka, kipas angin berputar pelan, tapi tak ada satupun orang yang masuk. Bu Ratna tetap duduk di kursi kecil dekat cermin, menunggu sambil memainkan ponsel murahnya atau melamun menatap sawah. Suaminya, Pak Joko, bekerja serabutan, badannya kurus, kulitnya legam karena sering kerja di luar. Kalau ada panggilan bangunan, dia berangkat pagi-pagi, pulang menjelang maghrib dengan badan pegal dan pakaian penuh debu. Tapi kalau tidak ada panggilan, ya dia hanya di rumah. Kadang membantu Bu Ratna membersihkan salon, kadang pergi nongkrong di pos ronda sambil mengeluh soal hidup yang serba pas-pasan. Penghasilannya tidak menentu. Ada bulan-bulan di mana uang hampir tidak masuk sama sekali. Masalahnya, Bu Ratna punya utang. Banyak. Awalnya hanya sedikit. Pinjam ke koperasi untuk beli alat salon, lalu pinjam ke tetangga buat bayar sekolah anak. Lama-lama, jumlahnya membengkak. Dia terpaksa meminjam ke rentenir pasar dengan bunga yang mencekik. Setiap tanggal jatuh tempo, dadanya selalu sesak. Pikirannya dipenuhi angka-angka, tanggal dan wajah-wajah orang yang menagih. Beberapa kali penagih datang ke salon, berdiri di depan pintu, mengetuk keras, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Bu Ratna selalu menyambut dengan senyum kaku, berkata akan segera membayar. Setelah mereka pergi, tangannya sering gemetar. Pernah suatu sore, dia sampai menangis diam-diam di kamar mandi salon, menutup mulutnya supaya tidak terdengar orang setiap malam. Setelah salon tutup dan Pak Joko sudah tidur, Bu Ratna sering kembali ke salon sendirian. Dia menyalakan 1 lampu kecil di pojok ruangan. Cahaya kuningnya redup, membuat bayangan kursi dan cermin tampak memanjang aneh di dinding. Dia duduk di kursi potong rambut, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Kadang dia berbicara pelan, seperti sedang curhat pada bayangannya sendiri. Mengeluh soal hidup yang tidak pernah berubah. Soal mimpi punya salon besar yang sekarang terasa seperti lelucon. Di jam-jam itu,
Suasana salon terasa berbeda. Angin dari kebun bambu kadang masuk lewat celah pintu, membawa suara daun bergesekan seperti bisikan. Bu Ratna sering merasa merinding tanpa alasan. Beberapa kali dia merasa seolah ada yang berdiri di belakangnya saat dia menatap cermin. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Dia menganggapnya cuma perasaan orang capek. Suatu malam, hujan turun pelan. Bukan hujan deras, tapi rintiknya cukup lama, membuat suasana semakin sunyi. Bu Ratna duduk di salon lebih lama dari biasanya. Lampu kecil menyala, bau lembab dan sedikit apek memenuhi ruangan. Jam dinding berdetak pelan, terdengar sangat jelas. Tiba-tiba, pintu salon berderit terbuka. Bu Ratna mengangkat kepala. Awalnya dia mengira cuma angin, tapi kemudian dia melihat seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang, hitam bercampur putih, dibiarkan tergerai tanpa ikatan. Bajunya lusuh, kain jarik yang warnanya sudah pudar, kakinya telanjang, basah oleh air hujan. Tanpa bertanya, perempuan itu melangkah masuk dan duduk di salah satu kursi salon. Kursi itu mengeluarkan suara berdecit pelan. Bu Ratna membeku beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maaf Bu, salon sudah tutup," kata Bu Ratna akhirnya. Suaranya agak gemetar. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Dia menatap cermin di depannya, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Bu Ratna. Matanya tajam, hitam pekat, seperti tidak memantulkan cahaya lampu. Ada kesan dingin yang membuat Bu Ratna tanpa sadar memeluk lengannya sendiri. "Salon ini bisa besar," kata perempuan itu tiba-tiba. Suaranya pelan tapi jelas. Bu Ratna terkejut. Dia berdiri dari kursinya. "Maaf Bu, maksudnya..." Perempuan itu menoleh perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang aneh, tidak hangat sama sekali. "Kamu capek hidup begini kan?" katanya. Bu Ratna tercekat. Kata-kata itu seperti tepat menancap di dadanya. "Saya..." "Ya begitulah Bu," jawabnya ragu. Perempuan itu mengangguk pelan. "Aku tahu utangmu. Aku tahu malam-malam kamu duduk sendirian di sini, ngomel sama cermin. Aku juga tahu kamu sering berdoa, tapi rasanya Tuhan jauh." Bu Ratna merasa tengkuknya dingin. Dia tidak pernah menceritakan itu ke siapapun. "Ibu ini siapa?" tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum lagi. "Orang memanggilku Mbah Sri," katanya. "Aku dari daerah selatan." Nama itu terdengar asing, tapi sekaligus berat. Bu Ratna menelan ludah. "Terus, maksud Mbah datang ke sini apa?" Mbah Sri mencondongkan badan sedikit ke depan. "Aku cuma lewat, tapi tempat ini menarik, ada tanah yang bisa diajak kerjasama." Bu Ratna bingung. "Kerjasama apa?" "Kerjasama buat rezeki," jawab Mbah Sri santai. "Salonmu bisa ramai, kamu bisa punya uang banyak, utangmu lunas, hidupmu berubah." Bu Ratna tertawa kecil, lebih ke arah gugup. "Kalau semudah itu, semua orang sudah kaya Mbah." Mbah Sri menggeleng pelan. "Tidak semua orang berani bayar harganya." Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Lampu kecil di pojok berkedip sebentar. Bu Ratna merasa bulu kuduknya berdiri. "Harga apa?" tanyanya. Hampir berbisik. Mbah Sri berdiri dari kursi. Dia melangkah mendekat, sangat dekat, sampai Bu Ratna bisa mencium bau tanah basah dan kemenyan dari tubuhnya. "Nanti kamu juga tahu," katanya. "Aku tidak memaksa, aku cuma menawarkan." Mbah Sri lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia berhenti dan menoleh. "Kalau kamu berubah pikiran, datang saja ke kebun bambu belakang salon ini. Malam Jumat Kliwon, panggil namaku." Setelah itu, dia menghilang di balik hujan. Bu Ratna berdiri terpaku. Dadanya naik turun. Dia merasa seolah baru saja bermimpi, tapi kursi salon yang basah dan dingin membuktikan
bahwa perempuan itu benar-benar ada. Malam itu, Bu Ratna pulang dengan pikiran kacau. Dia berusaha melupakan kejadian tadi, tapi kata-kata Mbah Sri terus terngiang di kepalanya tentang salon yang bisa besar, tentang hidup yang berubah, tentang harga yang harus dibayar. Di kamar, Pak Joko sudah tertidur pulas. Anak mereka juga terlelap. Bu Ratna berbaring, menatap langit-langit. Hujan masih turun pelan. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah Mbah Sri muncul dengan senyum tipis yang dingin. Sejak malam itu, Bu Ratna merasa ada yang berubah. Salon terasa lebih sunyi dari biasanya. Cermin seperti memantulkan bayangan yang sedikit berbeda. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul sebuah pikiran yang membuatnya takut, tapi juga penasaran. Bu Ratna sebenarnya ragu. Keraguan itu tidak langsung hilang begitu saja setelah pertemuannya dengan Mbah Sri malam itu. Selama beberapa hari, dia berusaha menganggap kejadian tersebut hanya sebagai hal aneh yang kebetulan lewat dalam hidupnya. Dia kembali menjalani rutinitas seperti biasa, membuka salon pagi hari, menyapu lantai, mengelap cermin yang buram, lalu duduk menunggu pelanggan yang seringkali tidak datang. Namun, semakin dia mencoba melupakan, semakin kuat rasa tidak tenang itu muncul. Yang membuat Bu Ratna paling gelisah adalah kenyataan bahwa Mbah Sri tahu terlalu banyak. Bukan sekadar tebakan umum yang bisa ditebak orang sembarangan. Mbah Sri tahu jumlah utangnya hampir tepat, tahu nama koperasi dan rentenir pasar yang sering datang menagih. Dia bahkan tahu pertengkaran kecil yang sering terjadi antara Bu Ratna dan Pak Joko. Soal uang belanja, soal sekolah anak, soal masa depan yang terasa buntu. Yang paling membuat Bu Ratna sulit tidur adalah ketika Mbah Sri menyebut mimpi-mimpi buruknya tentang dirinya yang sering terbangun malam-malam dengan napas tersengal. Mimpi dikejar bayangan hitam di dalam salon, mimpi melihat kersi-kersi kosong yang meneteskan darah dari sandarannya. Tidak pernah sekalipun Bu Ratna menceritakan mimpi itu pada siapapun. Malam-malam setelah pertemuan itu, Bu Ratna sering terjaga. Dia berbaring di samping Pak Joko yang tidur pulas, mendengarkan suara napas suaminya. Mencoba meyakinkan diri bahwa hidupnya masih normal. Tapi setiap kali matanya terpejam, suara Mbah Sri kembali terngiang. Pelan tapi jelas, seperti bisikan di telinganya. Tentang salon yang bisa besar, tentang utang yang bisa lunas, tentang hidup yang bisa berubah. Puncaknya terjadi ketika penagih rentenir datang lagi. Kali ini lebih kasar dari biasanya. Suaranya keras, tangannya memukul meja salon sampai gunting dan sisir bergetar. Bu Ratna hanya bisa menunduk, berulang kali minta waktu. Setelah orang itu pergi, lututnya lemas. Dia duduk di lantai salon, punggung bersandar ke dinding, air mata mengalir tanpa suara. Saat itulah, untuk pertama kalinya, dia berpikir serius tentang tawaran Mbah Sri. Malam Jumat Kliwon itu datang lebih cepat dari yang dia kira. Sejak pagi, perasaan Bu Ratna tidak enak. Udara terasa lebih berat. Langit mendung sejak siang, meski hujan tak kunjung turun. Bu Ratna menutup salon lebih awal dengan alasan tidak enak badan. Pak Joko sempat heran, tapi Bu Ratna hanya bilang capek. Menjelang malam, Bu Ratna sendirian di salon. Dia mematikan lampu utama, menyisakan satu lampu kecil yang temaram. Dari luar, salon tampak gelap dan sepi. Angin dari kebun bambu bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun beradu dan menimbulkan suara berdesis yang panjang. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan, napasnya tidak teratur, tangannya dingin. Tidak lama kemudian, Mbah Sri muncul, tidak jelas dari mana dia datang. Tiba-tiba saja perempuan tua itu sudah berdiri di dalam salon, seolah memang sejak tadi ada di sana. Bajunya sama seperti sebelumnya, lusuh dan basah oleh embun malam. Wajahnya tetap datar, matanya tajam menatap sekeliling. "Sudah siap?" tanyanya pelan. Bu Ratna menelan ludah.
Dia mengangguk, meski hatinya berteriak ketakutan. Mbah Sri mengeluarkan bungkusan kain dari tasnya. Bau kemenyan langsung menyebar ketika kain itu dibuka. Mbah Sri mulai menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul perlahan, memenuhi ruangan kecil salon. Baunya menusuk hidung, membuat kepala Bu Ratna sedikit pusing. Mbah Sri mengambil kapur putih dan mulai menggambar simbol-simbol aneh di lantai salon. Garis-garis melingkar, bentuk seperti mata, dan tanda-tanda yang tidak pernah Bu Ratna lihat sebelumnya. Kapur itu menggores keramik dengan suara berderak pelan, terdengar sangat jelas di keheningan malam. Bu Ratna berdiri di pinggir, menonton dengan tubuh gemetar. "Ini cuma pembuka," kata Mbah Sri tanpa menoleh. "Belum ada tumbal manusia." Kalimat itu seharusnya membuat Bu Ratna lega, tapi entah kenapa justru membuat dadanya semakin sesak. Ritual itu berlangsung lama. Mbah Sri melantunkan doa-doa yang tidak dipahami Bu Ratna. Bahasanya terdengar asing, kadang berat, kadang seperti erangan. Udara di dalam salon terasa semakin dingin. Lampu kecil di pojok berkedip-kedip, lalu stabil kembali. Di satu titik, Bu Ratna merasa mual. Pandangannya berkunang-kunang. Dia seperti melihat bayangan bergerak di cermin besar salon. Bayangan yang bukan miliknya, bukan Mbah Sri. Tapi saat dia mengucek mata, bayangan itu menghilang. Setelah ritual selesai, Mbah Sri menyuruh Bu Ratna duduk di kursi salon. Dia meletakkan telapak tangannya di kepala Bu Ratna, dingin seperti menyentuh batu. "Mulai sekarang, jangan ragu," katanya. "Kalau kamu ragu, yang datang bukan rezeki, tapi celaka." Mbah Sri pergi tanpa banyak bicara. Seperti sebelumnya, kehadirannya terasa singkat, tapi meninggalkan beban berat di dada Bu Ratna. Malam itu, Bu Ratna pulang dengan tubuh lemas. Dia tidak menceritakan apapun pada Pak Joko. Dia hanya bilang pusing dan langsung tidur. Beberapa hari setelah ritual itu, hal aneh mulai terjadi. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Pagi itu, ada 3 pelanggan datang berurutan. Bu Ratna sempat heran, tapi menganggapnya kebetulan. Keesokan harinya, pelanggan datang lagi. Bahkan ada perempuan dari desa sebelah yang mengaku dengar dari temannya bahwa salon Melati sekarang bagus. Dalam waktu seminggu, salon yang biasanya sepi mulai ramai. Kursi potong rambut jarang kosong. Ada saja orang yang datang, minta potong rambut, krimbes, atau perawatan wajah. Beberapa pelanggan berkomentar aneh. Ada yang bilang setelah potong rambut di situ, wajahnya terlihat lebih segar. Ada yang bilang kulitnya terasa lebih halus dari biasanya. Bahkan ada yang bercanda, bilang potong rambut di salon Melati bikin awet muda. Uang mulai mengalir. Bu Ratna menghitung hasil hariannya dengan tangan gemetar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tidak percaya. Dalam sebulan, dia bisa melunasi sebagian utangnya. Dia membeli 2 kursi salon baru yang empuk dan mengilap. Alat-alat salon diganti dengan yang lebih bagus. Cermin lama dibersihkan dan dipoles. Meski tetap terasa aneh saat Bu Ratna menatap pantulannya. Bu Ratna bahkan merekrut 2 karyawan baru, anak-anak muda dari desa sebelah. Salon Melati berubah, lebih terang, lebih hidup. Orang-orang mulai membicarakannya. Bu Ratna sering tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa was-was yang tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah semua keberuntungan itu, Pak Joko mulai sering sakit. Awalnya hanya batuk biasa. Bu Ratna tidak terlalu khawatir. Tapi batuk itu tidak kunjung sembuh. Semakin hari, semakin parah. Sampai suatu pagi, Pak Joko batuk darah. Darah merah segar mengotori sapu tangan yang dipegangnya. Tubuh Pak Joko semakin kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Dia sering mengeluh lemas, tidak sanggup bekerja. Bu Ratna membawanya ke puskesmas, lalu ke dokter. Hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit yang jelas. Hanya disuruh istirahat dan minum obat.
Setiap malam, Pak Joko sering terbangun karena batuk. Bu Ratna duduk di sampingnya, menepuk punggung suaminya, tapi di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh. Dia teringat kota-kota Mbah Sri, tentang harga yang harus dibayar, tentang pembuka yang belum membutuhkan tumbal manusia. Suatu sore, Mbah Sri datang lagi. Kali ini, dia datang siang hari. Karyawan salon tidak melihatnya masuk. Tiba-tiba saja dia sudah duduk di kursi pojok, menatap Bu Ratna lewat cermin. Bu Ratna terkejut. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Kamu senang sekarang?" tanya Mbah Sri datar. Bu Ratna mengangguk pelan. "Alhamdulillah, salon ramai." Mbah Sri tersenyum tipis. "Sekarang waktunya bayar." Kalimat itu membuat tangan Bu Ratna gemetar. "Bayar apa, Mbah?" tanyanya. Meski di dalam hati, dia sudah tahu jawabannya. Mbah Sri tidak menjawab. Dia hanya berdiri, lalu pergi begitu saja. Sejak hari itu, kondisi Pak Joko semakin memburuk. Dia hampir tidak pernah bangun dari tempat tidur. Nafasnya pendek-pendek, wajahnya semakin pucat, seperti orang yang perlahan ditarik kehidupannya. Seminggu kemudian, Pak Joko meninggal dunia mendadak. Pagi itu, Bu Ratna sedang menyiapkan sarapan ketika mendengar suara benda jatuh dari kamar. Dia berlari dan menemukan Pak Joko tergeletak di lantai. Matanya terbuka, tubuhnya dingin. Dokter datang dan menyatakan serangan jantung. Bu Ratna menangis. Tangisnya pecah, histeris. Dia merasa dadanya seperti dihancurkan. Di pemakaman, dia pingsan 2 kali. Orang-orang menghibur. Bilang Bu Ratna, perempuan kuat, diuji berkali-kali. Namun, ada satu hal yang membuat Bu Ratna sendiri bingung dan takut. Di tengah duka itu, salon justru semakin ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan terus datang, seperti tidak pernah habis. Uang terus mengalir, tanpa peduli bahwa di rumah Bu Ratna sedang kehilangan suaminya. Di malam ke-7, setelah kematian Pak Joko, Bu Ratna duduk sendirian di salon. Lampu temaram, bau kemenyan samar, tercium entah dari mana. Di cermin besar, untuk sesaat, Bu Ratna melihat bayangan Pak Joko berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dadanya berlubang hitam. Ketika Bu Ratna menoleh, bayangan itu menghilang. Tapi di lantai salon, ada bercak merah kecil, seperti tetesan darah. Dan di dalam hati Bu Ratna, dia tahu semua ini belum selesai. Tahun berikutnya, salon Melati berubah total. Kalau dulu orang datang karena kasihan, sekarang orang datang karena penasaran dan percaya. Nama salon itu sudah dikenal sekecamatan. Dari mulut ke mulut, kabarnya menyebar cepat. Katanya, potong rambut di situ bikin wajah kelihatan lebih segar. Katanya, perawatan di sana bikin awet muda. Bahkan ada yang bilang, habis dari salon Melati, rezeki ikut lancar. Entah benar atau tidak, yang jelas antrean tidak pernah sepi. Bu Ratna tidak lagi duduk sendirian menunggu pelanggan. Sekarang, hampir setiap hari dia sibuk mondar-mondir, mengatur karyawan, melayani tamu, menghitung uang. Dia pindah rumah ke bangunan yang lebih besar, temboknya tinggi, halamannya luas. Di depan rumahnya terparkir sebuah mobil kecil, masih mengilap. Di tangannya, perhiasan emas selalu melekat. Kalung, gelang, cincin, semua itu dulu hanya mimpi. Wajah Bu Ratna ikut berubah. Dia terlihat lebih terawat, lebih rapi, lebih percaya diri. Tapi ada sesuatu yang hilang. Senyumnya kini jarang sampai ke mata. Tatapannya sering kosong, dingin, seperti orang yang selalu waspada. Di malam hari, dia jarang tidur nyenyak. Sering terbangun karena mimpi yang sama. Mimpi tentang salon yang penuh orang, tapi semua wajahnya tanpa mata. Di tengah semua kemewahan itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya.
Kata-kata Mbah Sri tentang harga baru, tentang tumbal dari darah sendiri. Bu Ratna punya satu anak perempuan bernama Dina. Usianya 12 tahun. Sejak kecil, Dina anak yang pendiam, tidak banyak bicara, dan selalu nurut. Setelah ayahnya meninggal, Dina berubah semakin tertutup. Dia jarang bermain dengan teman-temannya. Lebih sering duduk di kamar, menggambar, atau menatap kosong ke jendela. Setiap malam, Dina sering terbangun sambil menangis. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Bu Ratna beberapa kali terbangun karena suara isak itu. Saat ditanya, Dina selalu menjawab dengan suara gemetar. Ayah berdiri di pojok kamar. "Bu," katanya. Ayah nangis, tapi matanya hitam. Bu Ratna selalu menyuruh Dina berhenti bicara. Katanya, itu cuma mimpi. Tapi di dalam hatinya, Bu Ratna tahu itu bukan sekadar mimpi. Beberapa kali saat melewati kamar Dina di malam hari, Bu Ratna merasa udara di sana lebih dingin. Lampu kamar sering berkedip sendiri. Kadang terdengar suara langkah pelan. Padahal Dina sudah tertidur. Seiring waktu, sikap Bu Ratna pada Dina berubah. Dia menjadi mudah marah. Hal-hal kecil bisa memancing emosinya. Dina lupa menaruh sepatu di tempatnya. Bu Ratna membentak. Dina menjatuhkan gelas. Bu Ratna memelototinya dengan tatapan yang membuat Dina gemetar. Tidak ada lagi belayan lembut seperti dulu. Tidak ada lagi suara ibu yang menenangkan. Tatapan Bu Ratna pada Dina kini berbeda. Dingin, lama, seolah sedang menilai sesuatu. Kalau Dina sakit, bukannya khawatir, Bu Ratna malah terlihat kesal. Dia mengeluh karena Dina jadi merepotkan. Dina sering menangis diam-diam di kamarnya, memeluk lutut, bertanya-tanya dalam hati, kenapa ibunya berubah begitu jauh? Mbah Sri datang lagi di suatu sore. Tidak ada yang melihatnya masuk. Tiba-tiba saja perempuan tua itu sudah duduk di ruang belakang salon. Di antara bau kosmetik dan rambut terbakar, Bu Ratna menelan ludah saat melihatnya. "Kamu sudah menikmati hasilnya," kata Mbah Sri tanpa basa-basi. "Sekarang waktunya yang lebih berat." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal. "Aku sudah kehilangan suami," katanya pelan. Mbah Sri mengangguk. Itu baru awal. Yang di sana minta ikatan yang lebih kuat. Darah sendiri. Bu Ratna menutup mata. Nama Dina terlintas di pikirannya. Seperti bayangan yang tidak bisa diusir. "Aku butuh waktu," katanya lirih. Mbah Sri berdiri. "Waktu tidak banyak. Kalau kamu menolak, yang di sana akan ambil sendiri." Sejak hari itu, Bu Ratna semakin sering melamun. Dia duduk lama di ruang belakang salon, menatap dinding kosong. Kadang matanya berkaca-kaca, kadang wajahnya mengeras seperti batu. Di malam hari, dia sering mendengar suara berbisik dari arah kebun bambu belakang salon. Suara itu memanggil namanya, pelan, terus-menerus. Malam hujan itu datang tanpa aba-aba. Hujan deras mengguyur sejak sore, membuat salon sepi. Bu Ratna menutup salon lebih awal. Dia menyuruh semua karyawan pulang. Di belakang salon, tanah becek, bau tanah basah bercampur bau bambu yang lapuk. Malam itu, hanya ada Bu Ratna dan Dina. Dina terlihat lemas. Sejak sore, dia mengeluh pusing. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya, dingin. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak kencang. Hujan semakin deras, menutupi suara apapun yang terjadi di belakang salon. Ritual dilakukan di tanah basah, di bawah pohon bambu yang paling tua. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya lilin yang goyah tertiup angin. Mbah Sri berdiri di seberang. Wajahnya hampir tidak terlihat jelas. Doa-doa dilantunkan dengan suara rendah, bercampur suara hujan. Dina tampak kebingungan. Dia memanggil ibunya pelan. "Bu, kita mau ngapain?" Bu Ratna tidak menjawab. Tangannya gemetar, air mata mengalir. Tapi langkahnya tidak berhenti. Bau kemenyan menusuk hidung. Tanah terasa licin. Di satu titik,
Dina menangis, tapi hujan menelan suaranya. Pagi harinya, hujan berhenti. Matahari muncul malu-malu. Salon Melati tetap tutup. Warga desa mulai bertanu-tania ketika Dina tidak terlihat seperti biasanya. Bu Ratna keluar rumah dengan wajah pucat. Saat ditanya, dia berkata, Dina kabur, ikut saudara jauh di kota. Katanya, Dina tidak betah tinggal di desa. Alasannya terdengar rapi. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Tatapannya kosong, suaranya datar. Sejak hari itu, Dina benar-benar menghilang. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh mulai sering terjadi di salon. Cermin besar di dinding sering berembun sendiri, padahal hari sedang panas. Saat dibersihkan, embun itu muncul lagi, membentuk jejak seperti telapak tangan kecil. Kadang, dari ruang perawatan, terdengar suara anak kecil menangis pelan. Suaranya lirih, seperti tertahan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Karyawan mulai merasa tidak nyaman. Ada yang mengaku melihat bayangan anak kecil di sudut ruangan. Ada yang merasa rambutnya ditarik saat sendirian. Beberapa karyawan jatuh sakit tanpa sebab jelas. Demam tinggi, mimpi buruk, badan lemas, satu persatu mengundurkan diri. Ada yang pamit baik-baik, ada yang pergi tanpa pamit. Yang bertahan, nasibnya lebih buruk. Ada yang kecelakaan motor saat pulang malam. Ada yang tiba-tiba hilang dan tidak pernah kembali. Bu Ratna tahu semua itu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Salon Melati tetap ramai. Bahkan semakin ramai, tapi suasananya berubah. Orang-orang yang masuk sering merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Ada yang merinding, ada yang pusing, tapi tetap kembali lagi. Seolah ada sesuatu yang memanggil mereka. Di malam-malam tertentu, Bu Ratna duduk sendirian di salon. Lampu temaram bau kemenyan samar. Di cermin, kadang muncul bayangan Dina berdiri di belakangnya. Rambutnya basah, wajahnya pucat, matanya kosong. Bu Ratna selalu menutup mata setiap kali itu terjadi. Dia tahu, jalan yang dia pilih sudah terlalu jauh untuk kembali. Sekarang, tumbal bukan lagi keluarga. Batas itu sudah lewat. Tanpa terasa. Seperti garis tipis yang diinjak terlalu sering sampai akhirnya hilang sendiri. Bu Ratna tidak lagi berpikir soal siapa yang harus dikorbankan. Yang penting, aliran rezeki tidak terputus. Salon harus tetap ramai. Uang harus tetap datang. Dan apapun yang meminta bayaran di balik semua itu harus dipuaskan. Orang-orang yang berada paling dekat dengannya kini menjadi bagian dari lingkaran itu. Karyawan-karyawan salon, orang-orang yang setiap hari menyapanya, memanggilnya Bu dengan hormat, tertawa bersamanya di sela-sela pekerjaan. Mereka datang dengan harapan sederhana. Bekerja, mendapatkan gaji, pulang dengan selamat. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar bertahan lama. Karyawan baru biasanya hanya kuat beberapa minggu. Ada yang awalnya mengeluh pusing, lalu mulai bicara sendiri sambil menyisir rambut pelanggan. Ada yang tiba-tiba menangis di ruang perawatan, bersumpah melihat anak kecil berdiri di sudut ruangan. Ada juga yang mendadak berubah pendiam, tatapannya kosong, seperti jiwanya tertinggal di tempat lain. Kecelakaan menjadi hal yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Seorang karyawan jatuh dari motor saat pulang malam, padahal jalan lurus dan kering. Kaki dan tangannya patah, wajahnya rusak parah. Ada yang ditemukan linglung di pinggir jalan, tertawa sendiri sambil menebut-naibut nama Bu Ratna. Dan ada pula yang ditemukan meninggal di kamar kos. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, seolah mati karena ketakutan yang terlalu besar. Bu Ratna tahu, dia selalu tahu. Bahkan sebelum kabar itu sampai ke telinganya, dia sudah bisa merasakannya. Ada malam-malam tertentu, ketika dia terbangun dengan dada sesak, lalu keesokan harinya mendengar satu lagi kabar buruk. Dan setiap kali itu terjadi, salon justru semakin ramai. Awalnya,
Ada rasa bersalah. Rasa itu muncul samar, seperti bayangan yang lewat cepat. Tapi lama-lama, rasa itu tumpul, digantikan oleh pembenaran-pembenaran kecil. Mereka hanya karyawan. Mereka bisa pergi kapan saja. Mereka tidak punya hubungan darah dengannya. Hidup memang keras, pikirnya. Semua orang berjuang dengan caranya masing-masing. Wajah Bu Ratna kini benar-benar berubah. Cantik, terawat, mahal, kulitnya mulus, rambutnya selalu rapi. Orang-orang sering memujinya, bilang dia tidak kelihatan seperti perempuan seusianya. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang dingin. Senyumnya tidak lagi hangat. Senyum itu seperti topeng yang dipakai karena kebiasaan. Matanya seperti tidak punya rasa bersalah sama sekali. Seolah semua yang terjadi adalah bagian wajar dari perjalanan hidupnya. Salon Melati semakin terkenal, tapi auranya berubah. Orang-orang yang datang sering merasa tidak nyaman. Ada yang keluar dengan wajah pucat, ada yang mengeluh mual tanpa sebab. Tapi anehnya, mereka tetap kembali. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mbah Sri datang terakhir kali di suatu sore yang mendung. Tidak ada yang melihatnya masuk. Bu Ratna hanya menyadari kehadirannya saat melihat bayangan perempuan tua itu di cermin besar salon. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Kamu sudah terlalu kaya," kata Mbah Sri datar. Tanpa basa-basi, Bu Ratna menoleh. "Itu kan yang Mbah janjikan." Mbah Sri mengangguk pelan. "Tapi kamu lupa satu hal, yang di sana tidak pernah kenyang." Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa berat. "Maksud Mbah?" tanya Bu Ratna. Suaranya mulai meninggi. "Makhluk itu mulai lapar," kata Mbah Sri. "Kalau tumbalnya kurang, dia ambil sendiri." Bu Ratna tertawa kecil, terdengar kaku. Selama ini, semua baik-baik saja. Mbah Sri menatapnya lama. Tatapan itu membuat Bu Ratna merasa seperti dilucuti sampai ke dalam-dalamnya. "Tidak ada yang benar-benar baik-baik saja," kata Mbah Sri pelan. "Kamu hanya menunda." Setelah itu, Mbah Sri pergi. Tidak ada ritual, tidak ada doa, tidak ada pesan lanjutan. Dan entah kenapa, itu justru membuat Bu Ratna lebih gelisah daripada sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan tergenang. Suara hujan menghantam atap salon tanpa henti. Karyawan sudah pulang semua. Tapi Bu Ratna memutuskan salon tetap buka. Dia tidak tahu kenapa. Ada dorongan aneh yang membuatnya tetap menyalakan lampu. Tetap duduk di kursi kasir, menunggu. Di luar, kebun bambu bergoyang liar diterpa angin. Suaranya menderu, seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Bu Ratna mencoba mengalihkan pikirannya dengan menghitung uang, merapikan laci, menata sisir. Tapi perasaan tidak enak semakin kuat. Tiba-tiba, lampu salon mati. Seketika, ruangan gelap gulita. Bu Ratna terlonjak kaget. Dia berdiri dan meraba-raba dinding, mencari saklar. Tapi sebelum sempat menyalakan lampu darurat, terdengar suara klik keras dari pintu depan. Pintu itu terkunci sendiri. Bu Ratna berlari ke pintu, menarik gagangnya. Tidak bisa dibuka. Jantungnya berdetak semakin kencang. Di tengah kegelapan, hidungnya mencium bau yang aneh. Bau anyir, seperti darah segar bercampur tanah basah. Lampu darurat akhirnya menyala redup, memancarkan cahaya merah kekuningan. Ruangan terlihat asing. Bayangan-bayangan tampak lebih panjang, lebih gelap. Cermin besar di dinding memantulkan cahaya samar, membuat pantulan Bu Ratna terlihat seperti orang lain. Lalu, di cermin itu, sesuatu bergerak. Bu Ratna membeku. Di belakang pantulan dirinya, muncul sosok kecil. Seorang anak perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, basah, menempel di wajahnya. Tubuhnya kurus, kakinya kotor oleh lumpur. Itu Dina. Matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali.
mulutnya terbuka sedikit, penuh tanah yang masih basah. Seolah dia baru saja dikubur dan dipaksa berbicara. Tanah itu jatuh perlahan ke lantai, menimbulkan suara lembut yang memekakan telinga Bu Ratna. "Bu," suara Dina terdengar serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air. "Sekarang giliran ibu." Bu Ratna menjerit. Dia berbalik, tapi ruangan di belakangnya kosong. Saat menoleh lagi ke cermin, bayangan Dina semakin dekat. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang dan kaku. Bu Ratna mundur, tersandung kursi salon, jatuh ke lantai. Bau anyir semakin kuat. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kecil, diikuti isak tangis pelan. Suara anak kecil. Banyak suara, seolah semua tumbal yang pernah diambil berkumpul di ruangan itu. Lampu darurat berkedip-kedip. Dalam kilatan cahaya singkat itu, Bu Ratna melihat lebih dari satu bayangan di cermin. Ada Pak Joko, berdiri dengan dada berlubang hitam. Ada karyawan-karyawan salon, wajah mereka rusak, mata mereka kosong. Semua menatapnya. "Berhenti!" Bu Ratna berteriak sambil menutup telinga. "Aku sudah bayar. Aku sudah kasih semuanya." Tapi suara-suara itu tidak berhenti. Tangisan berubah menjadi tawa pelan. Tawa anak-anak bercampur suara erangan dewasa. Cermin besar di dinding mulai retak. Satu garis tipis menjalar dari atas ke bawah, mengeluarkan suara krek yang pelan tapi jelas. Angin dingin berembus di dalam ruangan tertutup itu. Rambut Bu Ratna terangkat. Tubuhnya menggigil hebat. Dia merangkak menjauh. Tapi lantai terasa lengket, seperti dilapisi cairan kental. Di tengah kekacauan itu, suara Mbah Sri terdengar, entah dari mana. "Aku sudah bilang," katanya pelan, "tidak ada yang bisa dikendalikan." Bu Ratna menangis. Air matanya bercampur keringat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rasa takut yang murni menyergapnya. Takut yang membuatnya sadar bahwa semua kekayaan, semua kemewahan tidak ada artinya sekarang. Cermin itu akhirnya pecah. Pecahannya berjatuhan ke lantai, memantulkan potenggen-potenggen wajah Bu Ratna yang terdistorsi. Dari balik cermin, kegelapan mengalir keluar, dingin dan pekat, dan di dalam kegelapan itu, suara Dina kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Tenang saja, Bu," katanya pelan. "Tidak sakit lama." Teriakan Bu Ratna tenggelam dalam suara hujan yang semakin deras di luar. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik tinggi, asap hitam sudah terlihat dari kejauhan. Api melahap salon melati dengan rakus, seperti sudah lama menunggu kesempatan. Orang-orang berlari mendekat dari arah sawah dan jalan desa, membawa ember, membawa air seadanya, tapi semuanya terlambat. Api terlalu besar, terlalu panas, dan bergerak seperti makhluk hidup yang tahu apa yang ingin dihabisinya. Atap salon ambruk lebih dulu, dengan suara keras yang membuat semua orang terdiam. Percikan api meloncat ke udara, diseret angin pagi. Bau kayu terbakar bercampur bau plastik, kain, dan sesuatu yang lebih menusuk. Bau yang membuat beberapa warga menutup hidung dan mundur pelan. Api itu tidak menjalar ke bangunan lain, seolah hanya tertarik pada salon itu saja. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu bermula. Tidak ada suara ledakan, tidak ada korsleting yang jelas. Beberapa orang bilang mereka melihat cahaya terang dari arah salon sebelum api muncul. Ada juga yang bersumpah mendengar suara jeritan di tengah hujan semalam, tapi tidak berani keluar rumah. Ketika api akhirnya padam dan yang tersisa hanya puing hitam berasap, warga menemukan jasad Bu Ratna di tengah reruntuhan. Tubuhnya hangus, sulit dikenali. Pakaiannya melekat pada kulit yang menghitam, tapi wajahnya masih bisa dilihat. Mulutnya terbuka lebar, rahangnya tegang, seperti sedang berteriak sekuat tenaga di detik-detik terakhir hidupnya. Matanya terbuka, kosong, memandang ke atas,
seolah menyaksikan sesuatu yang tidak dilihat siapapun di sana. Beberapa warga langsung beristighfar. Ada yang menangis, ada yang menutup wajah, tidak sanggup melihat lebih lama. Tidak sedikit pula yang berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Udara di sekitar puing salon terasa lebih dingin. Meski matahari sudah mulai menghangat, polisi datang siang itu juga. Mereka memasang garis pembatas, memeriksa sisa bangunan, mencatat keterangan warga. Kesimpulannya sederhana, kebakaran diduga akibat korsleting listrik, tidak ada tanda-tanda kekerasan lain. Tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian awal. Kasus itu pun perlahan ditutup. Dianggap musibah, tapi warga desa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi di sekitar salon itu selama bertahun-tahun. Karyawan yang sakit mendadak, kecelakaan yang tidak masuk akal, anak Bu Ratna yang hilang tanpa jejak, lalu kematian Bu Ratna sendiri dengan cara yang begitu mengenaskan. Semua itu terlalu rapi jika disebut kebetulan. Jenazah Bu Ratna dimakamkan sore harinya. Pemakamannya sepi, tidak banyak yang datang, tidak ada keluarga dekat yang muncul. Warga hanya menjalankan kewajiban terakhir dengan perasaan campur aduk. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh saat tanah mulai menutup liang lahat, seperti suara napas berat dari dalam tanah. Tapi tidak ada yang berani bicara keras-keras. Sejak hari itu, salon Melati tidak pernah dibangun lagi. Puing-puingnya dibersihkan beberapa minggu kemudian, tapi tanahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau membeli. Tidak ada yang berani mendirikan bangunan di sana. Rumput liar tumbuh cepat, menutupi bekas fondasi. Kebun bambu di sampingnya semakin rimbun, seolah menelan kembali lahan itu. Anak-anak dilarang mendekat. Orang tua selalu mengingatkan, jangan main ke tanah bekas salon. Katanya, angker. Katanya, banyak penunggu. Tapi larangan itu justru membuat cerita berkembang. Dari mulut ke mulut, kisah tentang salon Melati berubah jadi legenda kecil di desa itu. Beberapa bulan pertama setelah kebakaran, orang-orang mulai melihat hal aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat setelah maghrib, ada cahaya kecil muncul di tanah kosong itu. Awalnya samar, seperti pantulan lampu motor. Tapi lama-lama, cahaya itu jelas. Seperti lampu salon yang dulu, temaram kekuningan, berdiri sendiri di tengah lahan kosong. Warga yang melihat, biasanya langsung masuk rumah, menutup pintu, menutup jendela. Tidak ada yang berani mendekat. Ada 1-2 orang nekat yang mencoba mengintip dari jauh. Mereka bersumpah melihat bayangan di dalam cahaya itu. Bayangan kursi salon, bayangan cermin besar, bayangan seorang perempuan duduk membelakangi mereka. Kadang, di malam-malam itu, terdengar suara gunting. Bukan suara logam jatuh, tapi suara gunting rambut yang sedang bekerja. Cekrek, cekrek, teratur, pelan, seperti ada seseorang yang sedang memotong rambut dengan sangat hati-hati. Suara itu datang dari tanah kosong, melayang di udara, lalu hilang bersama angin. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara tangisan anak kecil. Tangisannya pelan, lirih, seperti ditahan. Bukan tangisan keras, tapi justru karena itu, suaranya terasa lebih menyiksa. Beberapa warga mengenali suara itu. Mirip suara Dina, anak Bu Ratna yang dulu sering terlihat duduk di teras salon sambil menggambar. Ada warga yang mencoba memanggil ustaz untuk mendoakan tempat itu. Doa dibacakan, air disiramkan. Malam itu, cahaya tidak muncul. Tapi Jumat Kliwon berikutnya, cahaya kembali menyala. Bahkan lebih terang. Seolah apapun yang tinggal di sana tidak terganggu sedikit pun. Waktu berjalan, tahun berganti. Cerita tentang salon Melati semakin mengental. Orang-orang dari desa lain mulai datang. Bukan untuk melihat langsung, tapi untuk bertanya, untuk memastikan cerita yang mereka dengar benar. Ada yang datang membawa bunga, ada yang menabur kembang, ada juga yang sekadar berdiri di pinggir jalan,
menatap tanah kosong itu dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Suatu malam, seorang pemuda dari desa sebelah mencoba merekam tanah kosong itu dengan ponselnya. Dia datang bersama dua temannya, tertawa, sok berani. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, lampu itu muncul, cahaya temaram yang sama. Pemuda itu merekam dengan tangan gemetar, tapi tetap memaksakan diri. Di layar ponsel, mereka melihat lebih dari yang terlihat oleh mata. Di dalam cahaya itu, tampak bayangan anak kecil berdiri, membelakangi kamera. Rambutnya panjang, pakaiannya basah. Lalu perlahan, bayangan itu menoleh. Wajahnya penuh tanah, matanya hitam pekat. Video itu berhenti mendadak. Ponsel pemuda itu mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Sejak malam itu, pemuda tersebut jatuh sakit. Demam tinggi, mengigau setiap malam. Dia sering berteriak minta tolong, menyebut kata ibu berulang-ulang. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan meninggal di kamarnya. Dokter bilang karena infeksi berat, tapi warga tahu ada harga yang harus dibayar karena terlalu dekat. Cerita itu semakin membuat orang takut. Tanah kosong itu benar-benar dihindari. Bahkan hewan pun jarang lewat. Ayam yang tersesat ke sana sering ditemukan mati keesokan harinya. Anjing menolak mendekat, ekornya tertekuk, tubuhnya gemetar. Ada satu cerita yang paling sering diceritakan warga tentang seorang ibu yang pulang larut malam dan melewati tanah bekas salon. Saat melintas, dia melihat seorang perempuan berdiri di sana, membelakanginya. Rambutnya rapi, tubuhnya terlihat anggun. Ibu itu mengira ada orang yang butuh bantuan. Saat dia memanggil, perempuan itu menoleh. Wajahnya cantik, tapi kosong. Senyumnya dingin. Mata perempuan itu menatap lurus, tanpa berkedip. Ibu itu langsung lari tanggang lenggang, jatuh beberapa kali di jalan, dan baru berani berhenti setelah sampai rumah. Sejak itu, rambut ibu tersebut memutih dalam hitungan minggu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada malam terakhir Bu Ratna. Tapi sebagian warga punya dugaan sendiri. Mereka percaya api itu bukan kecelakaan. Api itu adalah akhir dari perjanjian. Saat tumbal tidak lagi cukup, saat makhluk itu menagih bayaran terakhir, Bu Ratna tidak punya siapapun lagi untuk diserahkan. Dia menjadi tumbal terakhir, dan mungkin bukan yang terakhir selamanya. Karena sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, cahaya itu masih muncul. Suara gunting masih terdengar. Tangisan anak kecil masih melayang di udara. Seolah salon itu tidak pernah benar-benar hilang. Seolah perjanjian itu masih berlangsung. Menunggu orang berikutnya yang terlalu dekat. Menunggu seseorang yang lelah hidupnya, yang putus asa, yang tergoda janji kekayaan instan. Menunggu tumbal berikutnya.